Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini kita dimudahkan Allah untuk sejenak meluangkan waktu dalam rangka thalabul ilm, mempelajari satu ayat, satu hadis. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita, serta istiqomah di dalamnya hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya, entah beberapa bulan yang lalu, kita sudah membahas malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur, siapapun dia, baik mukmin, kafir atau munafik, pilihannya ada dua. Kalau tidak nikmat, maka yang ada adalah azab. Nikmat kubur atau azab kubur. Tentu seorang mukmin, mereka akan mendapatkan kenikmatan apabila dia sukses menjawab pertanyaan, yakni malaikat, mungkar dan nakir. Tapi bagi mereka orang-orang kafir dan termasuk orang-orang munafik, ketika dia tidak mampu sukses menjawab pertanyaan malaikat, mungkar dan nakir, maka tidak ada yang didapatkan kecuali yakni siksa. Itulah azab kubur yang kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berlindung darinya melalui lisan nabinya. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari azab kubur yang siksa ini tidak bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya, sampai semua makhluk bisa mendengar teriakan orang yang disiksa dalam kubur, kecuali hanya manusia dan jin yang tidak mampu mendengarnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur. Ini cara yang harus dilakukan, berlindung dari azab kubur. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat hadis yang bersumber dari sahabat Al-Barra bin Azib dalam Sahih Abu Dawud, coba dibuka nomor 4753. Ya, ya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Apa katanya? kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Ista'idzu billah min adzabil qabri, kata beliau.
mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Berapa kali beliau ucapkan itu? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Beliau mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Ini perintah secara umum. Dan kita dianjurkan untuk berlindung dari azab kubur. Bahkan beliau mengajarkan doa kepada kita. Bagaimana caranya minta perlindungan dari azab kubur. Buka Muslim KBC nomor 545. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? apabila kamu tasahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min 4. Jika kalian selesai bertasyahud di dalam salat, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari siksa jahannam. Yang kedua, Wa min azabil qabri. dari azab atau siksa kubur. Yang ketiga, Wa min fitnatil mahya wal mamat. dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. dan dari fitnah munculnya keburukan Dajjal. Nah, di nomor 2 disebutkan dalam doa tersebut, yakni berlindung dari azab kubur. Bahkan kita dianjurkan selepas sholat pun untuk berlindung dari azab kubur. Setiap pagi dan petang kita membaca doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. 3 kali kita ucapkan, wahai Allah, berilah kesehatan, yakni kepada badanku, yakni kepada pendengaranku, kepada penglihatanku, dan aku berlindung kepada Engkau dari yakni kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepada Engkau dari siksa Sabil kubur. Berarti ini bukan main-main Bapak Ibu. Ojo dianggap remeh sing jenenge azab kubur iki. Walan di waku lho nyambut gaweku ngeduk kuburan. Ka ono sing diobong kok. Ya biasa wae kok. Wis pirang-pirang tahun ya ga ono ngono ae ilang ya. Wis dadi balung endi ka ono siksa. Hati-hati. Kadang-kadang ada orang iseng-iseng HP-nya ditaruh di kuburan supaya dengerin suara. Ada ya seperti itu? Ternyata nggak ada suaranya. Suara jangkrik. Kalau nggak suara apa itu? Ya memang Allah sudah berjanji nggak akan ada orang yang mampu mendengarkan azab kubur. Seandainya antum pasang alat super sensitif, tidak akan ada orang yang mampu mendengarkannya. Karena ini bagian dari ujian. Kalau seandainya orang itu mampu mendengarkan azab kubur, kira-kira masjid iki rame napa mboten? Hah? Salat subuh koyo salat apa? Koyo riyo jadi ini. Sampai embong penuh. Kalau seandainya azab kubur itu bisa didengar. Karena ini bagian dari ujian dalam kehidupan. Allah tidak perdengarkan. Supaya jelas siapa imannya yang benar apa yang dusta. Ketokane tok wonge menungsoe padha kopiaan, sarungan ya. Tapi ono sing gak percaya nang azab kubur, ono. Baik. Kita sebagai seorang mukmin ketika Nabi memerintahkan tentang itu agar kita berlindung azab kubur, berarti azab kubur itu ada atau tidak? Hak, benar adanya. Jangan sampai kita mengkufurinya. Dan itu bagian daripada keimanan, bagian dari i'tiqad.
i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ikut aliran sesat Mu'tazilah, ya. Nggak ada azab kubur itu. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Quran katanya. Quran mana nggak ada. Loh kan ada di hadis. Oh, apa hadis itu? Hadis ahad. Hadis ahad nggak boleh dijadikan sebagai hujjah untuk perkara akidah. Itulah subhat yang ditebarkan oleh kelompok Mu'tazilah yang hanya mengutamakan rasio dan akal. Nggak ada bedanya hadis ahad, hadis mutawatir. Kalau memang itu sahih dalam urusan apapun, mau dalam urusan ibadah, mau dalam urusan akidah, kalau itu sahih ambil. Tapi ada yang memilah-milah. Wah, ini nggak cocok, ini hadis ahad. Kalau urusan akidah harus mutawatir dong. Hati-hati pemikiran Mu'tazilah ada pada diri kita. Hati-hati. Padahal jelas tentang azab kubur itu bukan ahad lagi. Banyak riwayat yang menyebutkan. Banyak sahabat yang meriwayatkan. Ada Abu Hurairah. Dalam hadis Bukhari ada Anas bin Malik. Dalam hadis Abu Dawud tadi ada Al-Bara bin Azib. Di Tirmidzi juga ada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Banyak sahabat. Maka berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, karena tidak ada jaminan bagi kita untuk terbebas dari azab kubur kecuali orang-orang yang memang dinas dia dibebaskan darinya. Kemudian perlu diketahui bahwa penyebab dari siksa di mana orang-orang itu akan dihukum, disiksa di kubur itu karena sebab orang itu melakukan dosa. Itu intinya. Baik dosa besar termasuk juga dosa kecil. Di antara dosa besar, yaitu puncak dari dosa, apa itu? Kesyirikan dan kekufuran. Itu penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Itu sudah pasti. Maka orang kafir pasti disiksa. Di dalam surah, di dalam hadis ya Tirmidzi 1071. Atau di Bukhari aja KBC tetap dicatat itu. Kalau di Tirmidzi itu riwayat dari Abu Hurairah. Adapun di Bukhari yaitu riwayat dari Anas bin Malik di nomor 693. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, apa katanya? Nabi SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburannya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi trompa mereka, dua orang malaikat datang kepadanya, lalu mendudukkannya dan menanyainya, bagaimana pendapat engkau terhadap orang ini, yaitu Muhammad SAW? Jawabnya, aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat, lihatlah tempatmu, tempat engkau di neraka. Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Kata Nabi, dia melihat tempat itu kedua-duanya. Fa'ammal kafir wal munafik. Apa kata Nabi? Adapun orang kafir dan orang munafik berkata, aku tidak tahu. Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. Kemudian malaikat berkata, engkau tidak pernah mempelajari dan membaca. Lalu orang itu dipukulnya dengan pukulan besi di antara kedua telinganya, sehingga orang itu berteriak sekeras-kerasnya dan didengar oleh orang sekelilingnya selain manusia dan jin. Hanya manusia dan jin yang tidak bisa mendengarkan siksa kubur. Ini sebab kenapa? Karena dia kafir.
Maka di antara yang disebutkan oleh Allah secara lugas dengan nama di dalam Al-Quran yang disiksa dalam kuburnya, yaitu Fir'aun. Karena kekafiran dia, karena dia mengaku sebagai Rabb Al-A'la. Dia katakan ana rabbukumul a'la. Ini puncak dari kekufuran itu. Sehingga Fir'aun ini disiksa oleh Allah Jalla wa'ala di dalam alam kuburnya. Dijelaskan dalam surah Ghafir, yaitu surah Al-Mu'min, surah 40, pada ayat yang ke-45, 46. Kata Allah Jalla wa'ala, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Dikepung oleh azab yang amat buruk. Jadi azab di dunia dan azab di alam kubur. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya. Pada ayat berikutnya apa kata Allah? 47. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa ashiya. Dan 46. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, pengikut-pengikutnya, yaitu di tiap pagi dan petang, diteror dia. Dan nanti setelah hari kebangkitan, kata Allah, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun, yakni asyaddal adab. Apa katanya? Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Itulah azab neraka, azab yang amat keras. Tapi sebelum itu terjadi, dia disiksa dulu di alam kuburnya. Karena sebab apa? Kekufurannya, kekafirannya. Kalau ini jelas, namanya disebut. Adapun yang lain tidak disebut nama, cuma disebut sifatnya. Intinya adalah siapa? Orang kafir. Dan orang kafir ini meliputi yakni min ahlil kitabi wal musyrikina, baik orang-orang ahlul kitab, al-yahud wal nasara, juga orang-orang musyrik. Orang musyrik ini bisa jadi dia yang tidak mengenal Allah sehingga dia meminta kepada selain Allah. Tapi ada kalanya dia mengenal Allah, akan tetapi dia meminta kepada Allah juga minta kepada selain Allah. Allah diduakan. Ini juga kategori musyrik. Maka dia pun diancam dengan siksa. Maka hindari yakni dosa kufur, dosa syirik, karena ini penyebab orang disiksa di dalam kuburnya. Berikutnya yaitu al-kabair, seluruh dosa-dosa besar. Apa saja di antaranya? Pertama, berdusta. Wong sing suka bujuk itu diancam dengan azab kubur. Bagaimana bentuk siksanya? Nanti diterangkan dalam hadis. Kemudian yang kedua, orang yang melalaikan membaca Al-Quran. Ini sebab orang disiksa dalam kuburnya. Dia diberi karunia Allah Al-Quran, mampu membaca tapi tidak membacanya. Di malam hari dia lalai dari membaca, di siang hari tidak mengamalkannya. Yang ketiga yaitu para pezina, orang-orang yang berbuat zina. Dia akan disiksa dalam kuburnya. Dan yang keempat yaitu aklur riba, orang yang makan riba. Orang yang makan riba akan disiksa dalam kuburnya. Bagaimana bentuk siksa mereka ini? Baik, 4 jenis tadi itu dirangkum oleh Allah, dirangkum dalam sebuah hadis. Buka Bukhari 712.
Biasanya Nabi kalau selepas sholat subuh menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi? Ketika ada yang mengatakan tadi malam aku bermimpi, Nabi kemudian mempersilahkan untuk menceritakan. Begitu diceritakan, Nabi mengatakan, Masya Allah. Suatu hari Nabi bertanya, gak ada yang jawab. Siapa di antara kalian yang bermimpi? Justru Nabi malah mengatakan, akulah tadi malam yang bermimpi. Apa mimpi Nabi SAW itu? Maka dalam mimpi itulah Nabi ditunjukkan tamsil, yakni azab dan siksa kubur. Baik, silakan. Jadi dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika setelah sholat, Nabi SAW menghadapkan mukanya kepada kami lalu bersabda, siapa di antara kamu yang bermimpi semalam? Kata Samurah, siapa yang bermimpi? Diceritakannya mimpinya itu kepada beliau. Kata beliau, Masya Allah. Kemudian pada suatu hari beliau bertanya pula, adakah di antara kamu yang bermimpi semalam? Jawab kami, tidak. Kata beliau, tetapi aku bermimpi semalam. Dua orang laki-laki datang kepadaku, lalu keduanya memegang tanganku dan membawaku ke negeri suci, yaitu Yerusalem. Ada dua orang lelaki yang wajahnya atau posturnya mirip kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Mengajak beliau pergi ke sebuah tempat yang suci, yaitu Baitul Maqdis. Ingat, ini mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Dalam mimpinya inilah Nabi ditunjukkan tentang beberapa keadaan orang yang disiksa dalam kuburnya. Sesampainya di suatu tempat, apa yang beliau lihat? Pertama, di sana aku melihat seseorang sedang duduk dan yang seorang lagi berdiri dengan sepotong besi berkait, yaitu kalut di tangannya. Para sahabat kami dari Musa menceritakan, laki-laki itu memasukkan kalut ke pipinya sampai ke kuduk. Kemudian ditusuknya pula pipinya yang sebelah seperti itu juga, sehingga kedua pipinya itu bertemu. Kemudian pipinya itu kembali pula seperti biasa. Begitulah perbuatan itu dilakukannya berulang-ulang. Besi runcing yang ujungnya bengkok seperti pancing dimasukkan dari pipi tembus ke tengkuk. Napa tengkuk niku kae? Tembus napa? Dilebokno nang pipi, metu nang jitoe. Besi ini kemudian ditarik kanan dan kiri sehingga pipinya menyatu. Begitulah dilakukan terus. Kemudian Nabi bertanya, apa kata beliau? Aku bertanya, apakah ini? Mahada. Apa ini katanya? Apa jawab dua orang tadi? Keduanya menjawab, teruslah berjalan. Intoliq, terus berjalan. Maksudnya nanti akan diterangkan siapakah mereka ini. Kemudian yang kedua, apa yang beliau jumpai? Maka kami berjalan terus hingga bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang tidur terentang dan seorang yang lagi berdiri dekat kepalanya memegang sebuah batu. Maka dilemparnya kepala orang yang tidur dengan batu itu lalu pecah dan batu terpelanting. Si laki-laki itu pergi mengambil batunya, tetapi belum sampai ia kembali ke tempatnya semula, kepala yang pecah tadi telah kembali seperti biasa. Perbuatan semacam itu dilakukannya terus-menerus. Jadi kepalanya dipecah dengan batu. Batu itu terpental kembali lagi penuh atau utuh kepala orang tersebut. Dipecah lagi. Kemudian kembali ternyata kepala sudah utuh lagi. Dipecah lagi. Terus seperti itulah keadaannya dia. Kemudian yang ketiga, siapakah ini? Tanyaku. Jawabnya, teruslah berjalan. Kami terus berjalan dan bertemu dengan sebuah lubang semacam tungku. Di atasnya sempit dan di bawahnya lapang, dan di dalamnya api bernyala-nyala. Waktu mereka dekat ke api yang terus naik ke atas, mereka hampir terlempar keluar. Dan apabila api padam, mereka jatuh ke bawah. Dan di dalamnya ada kaum pria dan wanita bertelanjang. Laki perempuan telanjang bulat dikumpulkan dalam satu tungku api. Mereka dibakar bersama-sama. Siapa mereka? Ketika Nabi bertanya, mahada,
kata keduanya, intolik, berjalanlah. Kemudian aku bertanya siapa dia, berjalanlah. Kami berjalan terus hingga sampai ke sebuah sungai darah. Seorang laki-laki berdiri di tengah sungai itu, dan di pinggirnya ada pula seorang laki-laki memegang batu. Apabila orang yang di dalam sungai itu hendak keluar, ia dilempar mulutnya oleh orang yang memegang batu di pinggir sungai, dan batu pelempar yang memantul dapat ditangkap kembali oleh si pelempar. Demikianlah seterusnya, tiap kali orang yang dalam sungai hendak keluar, dilempar orang mulutnya dan ia kembali ke tempatnya semula. Berenang di sungai darah, mulutnya disumpal dengan batu. Setiap kali dia mau keluar, ternyata dia kembali lagi ke tengah sungai darah tersebut. Kemudian kami terus berjalan hingga sampai ke sebuah kebun yang menghijau. Terus dalam kebun itu ada sebatang pohon besar. Pada pokok pohon itu kelihatan seorang tua dan beberapa orang anak-anak, dan seorang laki-laki sedang menyalakan api di dekat pohon di hadapannya. Kedua laki-laki tadi membawaku naik ke atas pohon dan terus masuk ke sebuah rumah indah yang belum pernah aku melihat seindah itu. Di sana aku melihat beberapa orang laki-laki dewasa, pemuda, wanita dan anak-anak. Keluar dari situ aku terus dibawa naik ke sebuah rumah yang lebih tinggi, yang lebih indah lagi dari yang tadi. Di situ banyak kelihatan orang dewasa dan pemuda. Kataku, telah tuan-tuan bawa aku keliling malam ini. Sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang telah kulihat sejak tadi. Jawab keduanya, iya, baiklah. Adapun orang yang ditusuk pipinya, ialah orang pembohong. Pembohong, pendusta. Kedustaannya, kebohongannya menyebar kemana-mana. Orang inilah kemudian disiksa kelak di kuburnya, yaitu ditusuk pipi tembus ke tengkuknya. Kemudian ia menceritakan kebohongan lantas diterima orang dan tersiar kemana-mana. Yang kedua, begitulah ia diberlakukan sampai hari kiamat. Orang yang Tuhan lihat kepalanya pecah dilempar dengan batu, ialah orang yang diajarkan Allah kepadanya Al-Quran. Lantas ia tidur saja malam hari dan tidak pernah mengamalkannya kalau siang hari. Padahal Allah sudah mengajarkan dia Al-Quran, diberi kemampuan membaca, tapi tidur di malam hari tidak membacanya, dan siang hari tidak mengamalkannya. Hati-hati. Oh, nek ngono enak guys, sok maca Quran, tambah nemen kon disiksa. Yang sudah diajarkan aja tidak pernah dibaca disiksa, apalagi yang nggak bisa baca. Makanya harus belajar dan terus dibaca. Itu konsekuensi orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, orang yang berada di tungku api. Orang-orang yang Tuhan lihat berada di dalam lubang ialah orang-orang pezina. Para pezina, mereka disiksa, dibakar bersama-sama. Yang keempat, orang yang berada di dalam sungai darah. Siapa dia? Ialah orang-orang yang memakan riba. Itulah orang yang aklur riba, memakan riba, mangan duit anak, mangan bunga. Hati-hati. Itu penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Enggak harus dimakan. Kalau antum misalnya punya duit di bank, ya mungkin tujuannya untuk nyimpen supaya aman. Tapi hati-hati dengan bunganya. Jelas para ulama sudah jelas menegaskan tentang haramnya riba. Dan salah satu bentuk riba itu adalah apa? Yakni bunga. Jenenge diapikno. Apa? Hati-hati. Apalagi titil apa? Bang apa? Titil. Wah, iku tambah nemen iku rolasan iku. Ya. Nyelang 10.000 balik piro? Hah? Loh, 15 wis genti ta? Cake. Iya, ya Allah. Hati-hati. Itu penyebab orang disiksa di kuburnya. Maka bertobatlah dari dosa-dosa tersebut. Dan seluruh dosa-dosa besar, bukan hanya ini. Berjudi, minum khamr, sumpah palsu, menuduh orang, menfitnah, itu termasuk di antara dosa. Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair merangkum dosa-dosa besar
lebih dari 75 jenis dosa besar. Harus hati-hati, harus tahu satu persatu. Mulai dari asyirku billah, as-sihru, sihir, ukukul walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua. Demikian pula aklul yatim, makan harta anak yatim. Banyak sekali dosa-dosa besar yang disebutkan di situ. Itulah penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Bahkan ada kalanya orang itu disiksa dalam kuburnya karena dosa kecil, bukan karena dosa besar. Apa? Karena istinjaknya nggak bener, pipis tapi ceboknya tidak sempurna, sehingga apa? Masih menanggung najis, atau najisnya itu terkena ke tubuhnya, terkena ke pakaiannya. Itu penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Nabi melewati sebuah kuburan atau dua buah kuburan. Yang kedua, penghuni kubur itu disiksa. Apa sebabnya disiksa? Buka Bukhari nomor 149 KBC. Ibnu Abbas. Iya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui sebuah kebun di Madinah atau di Mekah. Lalu kedengaran oleh beliau suara dua orang sedang disiksa dalam kuburnya. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Keduanya disiksa bukanlah karena dosa besar. Iya. Keduanya disiksa ternyata bukan karena sebab dosa besar. Ahaduma, salah satunya, apa sebabnya dia disiksa? Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, yang seorang disiksa karena kencing di tempat terbuka, la yastatiru mim baulin, tidak menghindari dirinya dari baul. Apa? Air kencing. Hati-hati kalau pipis, ceboknya yang benar. Makanya ikuti tuntunan sunnah. Bagi laki-laki, buang air kecil itu posisinya bagaimana? Halo? Berdiri, apa duduk, apa jongkok? Halo? Jongkok. Bukan duduk, apalagi berdiri. Hati-hati. Jongkok sama duduk beda nggak? Beda, karena ada WC duduk, ada WC jongkok. Yang asli sebelum ada semua itu, ya jongkok. Nah kalau jongkok itu, maaf, kalau pakai celana bisa nggak? Kalau pakai celana bisa atau nggak? Nggak bisa. Makanya harus diapakan celananya? Dilepas. Kalau celana dilepas berarti kita harus apa? Masuk ke dalam kamar. Bukan mendatangi tempat pipis yang kotak-kotak dijejer itu, ada nggak? Kotak kecil berapa kali berapa itu? Kemudian pipis sambil berdiri, namanya urinoir atau urinoir. Itu bukan dari tradisi kita. Itu dari orang-orang Yahudi wan Nasara itu. Itu ada baru-baru sekitar 25 tahun ke belakang. Sebelumnya nggak ada. Itu dibawa dari mana? Pengaruh dari hotel-hotel berbintang. Karena mereka memakai pola apa? WC atau kamar kecil yang kering. Apalagi awal-awal itu masuk ke negeri kita, itu nggak ada kerannya. Apa? Pakai sensor, Pak. Air itu keluar kalau orangnya pergi. Berarti diusir dulu, baru airnya keluar. Pakai sensor dulu, Pak. Kemudian diinovasi oleh sekarang. Orang sekarang dikasih keran. Tetaplah sungguh pun demikian. Coba kalau orang sangat keblek,
keblek nemen terus pipis sambil berdiri seperti itu. Powernya gede nggak? Bisa muncrat nggak ya? Terkena ke celana, terkena ke baju, hati-hati. Itu penyebab siksa kubur. Opo manek nang dalan keblek ngoyo. Biasane mepet. Mepet apa? Kok ono sing ngomong ban, kok ono sing ngomong tanduran. Ketokane pengalaman nih. Iku sing ngomong wedok ta lanang nih. Berarti ibu-ibu ya tau ndelok berarti. Loh. Hati-hati, itu penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Makanya bapak-bapak menawi wonten sabin nggih. Menawi keblek pipis niku kedah siap toyo. Damel cawi. Ustaz kan di situ ada air yang mengalir. Nah, mboten napa-napa. Barangkali sawahnya air yang mengalir ya kan? Bagus. Tapi kalau enggak, sawahnya kering, tegalan, harus tetap siap dengan bawa air. Kecuali kalau memang kita tidak mendapatkan air sama sekali, nyari enggak nemu, maka istinjaknya pakai apa? Hijarah, batu-batuan. Berapa minimal? 3. Nate praktek kali watu. Tereng nggih? Kok ketokane gak tega. Oh, banyu mili akeh. Di sini banyak airnya. Tapi itulah ajaran dari agama kita. Karena betapa pentingnya istinja sesuai dengan tuntunan sunnah. Agar apa? Agar kita dibebaskan dari azab kubur. Kalau tidak, ini penyebab orang disiksa dalam kubur. Makanya kita kalau istinja, kalau pipis, apalagi buang air besar, masuklah ke kamar, lepas itu pakaian bawah, angkat pakaian atas, mendekatlah ke bumi, jongkoklah, baru eksekusi. Baru kemudian cara istinjanya sesuai dengan tuntunan sunnah. Yang kedua, apa sebabnya dia disiksa? Dan yang lain karena dan yang seorang lagi karena membuat fitnah supaya orang bermusuh-musuhan. Yamshi fil ardi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi ini dengan mengadu domba orang lain supaya orang itu bermusuh-musuhan. Dia lakukan apa? Provokasi. Maka provokator, orang yang suka mengadu domba, menyulut kemarahan, mengadu domba satu dengan yang lain, itu orang yang akan disiksa dalam kuburnya. Para ibu, para bapak, saudara sekalian, maka hindarilah dosa syirik, dosa kufur, hindarilah yakni dosa-dosa besar, bahkan termasuk dosa kecil, itu termasuk merupakan penyebab orang disiksa dalam kuburnya. Jadi kiatnya mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur dalam solat kita dan di luar solat. Yang kedua, hindari semua dosa besar dan kecil. 3, pelajarilah akidah as-sahihah, akidah yang sahih, yang benar, supaya kita mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena pertanyaannya kan 3, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama. Pelajari 3 ini. Cara agar kita sukses menjawab pertanyaan mungkar nakir. Pelajari ilmu tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang agama yang terdiri dari 3 martabat, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Dan sudah dirumuskan 3 perkara ini al-wajibat, yang wajib dipelajari. Kemudian diantaranya ulama kemudian menyebutnya inilah 3 pokok yang harus dipelajari setiap muslim. Dan inilah yang disebut oleh para ulama al-usulus tsalatsa, 3 landasan pokok.
tentang Allah, pelajari rububiyah Allah, pelajari uluhiyah Allah, pelajari asma dan sifat-sifat Allah. Demikian pula tentang Nabi, demikian pula tentang agama. Kadang apa Pak? Maaf, malaikat itu kadang tanyanya tidak standar. Man rabbuka wa ma dinuka, man bu'itsa fikum, siapa yang diutus kepadamu. Kadang pertanyaannya tidak standar, karena malaikat ini makhluk yang berakal. Kadang dia tanya dengan pertanyaan di luar tiga itu. Contoh, apa yang ditanyakan malaikat? Buka Ibnu Majah nomor 3462 kalau tidak salah. Coba, bener nggak itu? Iya, 3462. Ibnu Majah 3462. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ketika mayit masuk ke dalam kubur, maka mayit seorang yang sholih akan didudukkan di dalam kuburnya, lantas tanpa rasa takut dan tanpa kekhawatiran. Kemudian lalu akan dikatakan kepadanya, apa kata malaikat kepadanya? Bagaimana keadaan akhir hayatmu? Iya, fima kunta, bagaimana akhir hayatmu? Ini pertanyaan di luar standar Pak. Kalau bahasa kita, jenengan wingi mati ini ya opo? Matimu ya opo wingi? Fima kunta, ditanya tentang kematiannya. Apa jawab orang mukmin? Lanjut. Ia menjawab, aku dalam keadaan Islam. Kuntu fil Islam, aku mati dalam keadaan Islam. Loh, ini di luar standar Pak. Kan mestinya tanyanya man rabbuka, siapa Rabbmu. Tapi ditakoi sampean wingi mati ini ya opo? Alhamdulillah kalau mati Islam. Ini pertama. Lanjut. Kemudian ditanyakan lagi, siapakah lelaki ini? Ya. Man hada, atau man bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Berarti ini sama dengan pertanyaan waman nabiyyu, siapa nabimu? Sepadan dengan masalah nabi. Oke, ini masuk standar lah ya. Kalau yang pertama tadi bukan. Nah, yang ketiga apa lagi? Lanjut. Ia menjawab, Muhammad Rasulullah SAW yang telah datang menemui kami dengan membawa ayat-ayat dari Allah, dan kami pun mempercayainya. Itu jawaban orang mukmin. Pertanyaan ketiga, apakah kamu pernah melihat Allah? Hal ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Halo, iki nek melok sing aliran-aliran sing tersingkap tabir ilahiyah, datang cahaya putih bersinar, kira-kira jawab ya? Halo, bahaya nggak? Bahaya kalau orang nggak belajar. Hal ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Bisa jadi lah orang itu jawabnya begini, nek kula dereng kat. Tapi riyen itu nate enten tiyang sing nate mirsani Allah. Sopo iku? Kalau ditanya begitu, apa jawab antum? Halo, siapa yang pernah melihat Allah itu? Hah? Nabi Musa ketika di gunung Tur Sina. Nabi Muhammad ketika waktu Isra Mi'raj, plak, kampleng mbek malaikat. Kenapa? Karena orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat Allah,
itu orang yang berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Buka Muslim nomor 143. Kampleng temen kan be Allah, apa sama malaikat mungkar nakir sama. Rasulullah nggak pernah melihat Allah. Nabi Musa nggak pernah melihat Allah, nggak pernah. Kanjeng Nabi Muhammad boten nate mirsani Allah nih. Bahkan siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah melihat Allah, orang itu berarti berdusta dengan kebohongan besar. Lanjut, silakan. Dari Masruq radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? pada suatu waktu ketika aku duduk dekat Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, hai Abu Aisyah, ada 3 perkara. Barang siapa mengatakan salah satu di antaranya, maka berarti orang itu mengatakan suatu kebohongan yang besar terhadap Allah. Jadi ada namanya Masruq al-Ajda. Ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Masruq ini tabi'in, belajarnya kepada sahabat atau sahabiyah, termasuk Ummul Mukminin Aisyah. Nah, Aisyah ketika itu dekat atau berada di sekitar Masruq dan mengatakan, hai Abu Aisyah. Kebetulan kunyahnya Abu Aisyah juga, karena dia punya anak namanya Aisyah. Dia sedang berhadapan dengan Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah, yang ilmunya banyak di kalangan istri-istri beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hai Abu Aisyah, Masruq, salasatun, ada 3 perkara. Man takallama biwahidatin, siapa yang mengucapkan salah satu di antara 3 perkara itu, faqad a'dhama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah berkata dusta besar kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Masruq bertanya, apa katanya? Aku bertanya, apakah itu? Apa itu? Jawabnya, apa jawab Aisyah? siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW pernah melihat Robnya, maka dia itu sesungguhnya telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah. Man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'dhama 'ala Allahil firya. Siapa yang mengatakan bahwa, meyakini bahwa, mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Mendengar ini, Masruq tabi'in tersebut kaget, Pak. Yang awalnya dia duduk bersandar, langsung duduk tegak. Lanjut. Kata Masruq, ketika itu aku sedang bersandar, lalu aku duduk seraya berkata, ya Ummul Mukminin, tunggu sebentar. Mungkin disik Aisyah. Sebentar dulu. Intadhiri fala yasta'jilini. Jangan tergesa-gesa, sebentar. Kemudian si Masruq ini berhujjah dengan 2 ayat di dalam Al-Quran yang seakan-akan Rasulullah itu pernah melihat Allah. Apa hujjah yang disampaikan Masruq? Lanjut. Iya, jangan dipotong, baca aja. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam Quran surat Tawir ayat 23? Iya. Yang artinya, sesungguhnya dia telah melihatnya di tepi langit yang terang. nah, ini ternyata ayatnya yang dianggap bahwa ini menerangkan bahwa Nabi melihat Allah. Sampai buka surat 81 ayat piro? 13 ya? 13 sama 23? 23. Surat 81 At-Takwir ayat 23. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad, dan sungguh, ra'ahu, Muhammad telah melihatnya. Ra'ahu, melihatnya, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Ini ayat pertama, At-Takwir 23. Yang kedua, sesungguhnya dia telah melihatnya di waktu yang lain,
Surah An-Najm 53, surah 53 ayat 3, ayat 13. ayat 13 mirip ayatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad, dan sungguh, ra'ahu, dia Muhammad telah melihatnya, nazlatan ukhra, pada kali yang lain, pada saat yang lain. Ingat di situ ada kalimat ra'ahu, melihatnya. Hu, domir di situ siapa? Kalau orang tidak paham akidah yang benar, hu di situ dipikir Allah yang dilihat, padahal bukan Allah. Maka diterangkan oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Lanjut. Jawab Aisyah, akulah orang yang pertama-tama dari umat ini yang menanyakan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Pantas dong, karena dia istri Nabi, banyak waktu bersama beliau. Biasanya nek tiang jaler kali estri garwa niku sak derenge tilem biasanya nopo? Hah? Ngobrol ge? Ngobrol ngalor ngidul. Tapi nek Aisyah kali Kanjeng Nabi sing diobrolno yo duduk ngalor ngidul gak ono juntrunge. Sing diajarno, sing ditakokno mesti ilmu. Salah satunya yang ditanyakan oleh Aisyah tentang apakah Nabi itu melihat Allah. Akulah orang pertama, kata Aisyah, yang menanyakan tentang perkara itu. Apa jawab Aisyah? Rasulullah SAW beliau bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya yang terlihat itu ialah Jibril. Sesungguhnya yang terlihat itu adalah Jibril. Dua ayat tadi, At-Takwir 23, An-Najm 13, semua itu yang dilihat oleh Nabi adalah malaikat Jibril dalam kondisi asli. Lanjut. Aku belum pernah melihatnya dalam bentuknya yang asli selain 2 kali. Ketika ia turun dari langit, sebagian tubuhnya tertutup antara langit dan bumi. Kata Aisyah selanjutnya, 2 kali itu pertama ketika setelah masa vakum, setelah menerima wahyu pertama Iqra, ada masa vakum beberapa bulan. Lantas Nabi ketika berjalan di sebuah tanah lapang di Mekah dipanggil oleh Jibril dari ufuk dalam kondisi asli. Seluruh ufuk, timur, barat, utara, selatan, itu semuanya Jibril. Tapi dorong cukup. Artinya apa? Sebagian saja tubuhnya yang terlihat, padahal itu seluruh ufuk. Baru saat kedua kalinya kapan? Ketika Isra dan Mi'raj. Di mana? Di Sidratul Muntaha, tempat yang luas. Barulah kelihatan seluruh tubuhnya lengkap Jibril dalam kondisi asli. Ingat, malaikat punya apa? Punya sayap. Di dalam Al-Quran disebutkan sayap malaikat itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Adapun Jibril berapa sayapnya? Berapa? 600 sayapnya. Nek sampean kan sing sering delok suwiwi piro? Halo? Suwiwi sing sampean sering delok piro? Loro. Nek ka ayam, bebek, nek ka bebek manuk. Sampean umpama delok ayam, suwiwine 20, bingung dah? Bingung dah? Langsung melebu binatang teraneh di muka bumi. Sayapnya kanan 10, kiri 10. Ini bukan bulu loh ya, sayap. Sayap itu berarti ada tulangnya. Nek sampean mangan suwiwi lho, senengane sampean. Malaikat Jibril sayapnya 600. Tapi ojo dibayangno nemplek nang ndi. Sengko ae nek mlebu swarga kepengin kepethuk Jibril saged napa mboten? Saged nek mlebu surga. Nek mlebu neraka kepethuk Jibril. Lah apa paling kepethuk serem nek kepethuk malik. Bapak Ibu saudara sekalian, ini contoh. Kembali kepada pertanyaan malaikat. Hal ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Orang akidahnya enggak benar,
Bisa jadi dia katakan, kalau saya belum dulu ada yang pernah melihat, yaitu nabi ini, nabi itu, di sini dan di situ. Salah, kampleng be malaikat. Kalau jawabnya salah. Iya, kalau dikampleng menungso, ini malaikat iki sing ngampleng. Maka orang mukmin akan menjawab dengan benar. Kenapa? Karena dia belajar akidah yang benar. Apa kaitannya dengan akidah ini? Tentang asma dan sifat Allah. Bisa dilihat atau tidak, itu ketika orang belajar tentang apa? Sifat-sifat Allah, sifat zatnya, sifat af'aliyahnya. Kalau seandainya ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Sampai akan jawab apa? Hah? Istawa 'alal 'arsy. Kenapa? Karena belajar. Nek gak belajar, Allah di mana-mana. Kira-kira dikampleng enggak sampean? Kampleng plak. Iya, nek dikampleng menungso iki malaikat iki. Allah di mana-mana. Ini masuk. Makanya perlu belajar tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat-sifatnya. Apa jawaban orang mukmin? Kembali ke Ibnu Majah. Ia menjawab, tidak layak seseorang untuk melihat Allah. Iya. Ma yanbaghi lil insani ayyarallaha. Tidak layak dan pantas bagi manusia melihat Allah. Enggak layak, enggak pantas, enggak akan sanggup dia melakukannya. Kenapa? Karena Allah punya tabir, hijab yang menghalang-halangi pandangan manusia dengan Allah. Ada hijabnya, dan kita beruntung masih ada hijab itu. Kalau hijab ini dilepas, apa yang terjadi? Buka Muslim 146. Karena Allah melalui lisan nabinya mengajarkan kepada 3-4 perkara. Mengajarkan kita 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Dari Abu Musa radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami 4 perkara. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tidak pernah tidur dan mustahil dia tidur. Ya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Saya cuma sampean awan bengingan untuk ya, mergawe ngantuk ngaji yo. Wis lanjut. Yang kedua, Allah yang menentukan tinggi atau rendahnya nilai amal seseorang. Iya, manusia hanya menilai secara zahir. Hakikat penilaian itu adalah Allah. Hanya Allah yang tahu menilai amal perbuatan seseorang. Yang ketiga, Allah menerima amal yang diperbuat seseorang di waktu malam pada siang hari, dan menerima amal siang di waktu malam. Amal malam hari ini akan diterima siang harinya. Dan amal siang hari yang kelak nanti kita lakukan akan diterima oleh Allah pada malam harinya. Yang keempat, tirainya ialah cahaya. hijabuhun nur. Tirainya, tabirnya, hijabnya adalah cahaya. Beruntung kita dihijab. Kalau hijab ini dibuka, apa yang terjadi? Jikalau tirai itu dibuka, maka terbakarlah segala yang ada di mana penglihatannya Allah sampai kepadanya. Ketika tirai itu dibuka, hijab itu dibuka, diangkat, maka terbakarlah seluruh yang ada di alam ini. Seluruh yang penglihatan Allah sampai kepadanya akan terbakar. Pertanyaannya, adakah benda makhluk di alam ini yang penglihatan Allah nggak sampai kepadanya? Ada nggak? Ada nggak makhluk benda ciptaan Allah di alam ini yang penglihatan Allah nggak sampai kepadanya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti
penglihatan Allah sampai kepada segala sesuatu. Kalau itu betul-betul dibuka hijabnya, kira-kira apa yang terjadi? Habis semuanya. Yang nggak ada orang yang bisa melihat Allah itu. Kalau ada ngaku aku melihat Allah berupa cahaya terang, itu bukan Allah itu. Hati-hati. Makanya belajar akidah yang benar supaya nggak salah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita dihindarkan dari siksa kubur, amalkan, yakni bacaan Al-Quran, surah Al-Mulk, surah Tabarak setiap malam, setiap hari. Karena surat ini disebut dengan Al-Mani'ah, pencegah. Buka Tirmizi nomor 2891. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya. Apa itu? Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Inna suratan fil Qur'ani. Sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Qur'an. 30 ayat. Jumlah ayatnya adalah 30. Syafaat li rajulin, akan memberikan syafaat bagi para pengamalnya, para pembacanya, hatta ghufiralah, hingga dia diampuni dari dosa-dosa. Wahia, surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Para ulama menjelaskan surah Al-Mulk ini adalah Al-Mani'ah, yaitu pencegah. Ada yang mengatakan itu adalah pencegah dari siksa. Siksa apa? Tidak ada siksa yang kita supaya dihindarkan darinya sejak pertama kali balasan itu diberikan, melainkan itu siksa kubur. Kalau siksa akhirat lebih bagus lagi. Kalau seandainya bukan siksa akhirat, dicegah dengan surah itu, tentunya paling tidak adalah siksa kubur. Syafaat li rajulin, memberikan syafaat bagi para pelaku atau pembaca pengamalnya hingga dia diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Berarti ampunan ini nanti kelak di akhirat. Adapun dicegah di situ tidak lain adalah saat dia berada di alamul barzakh. Wallahu a'lam. Maka amalkanlah surah Tabarak setiap saat. Masih kadang mocoy iso gak gampang, iso istiqomah. Tapi dengan tahu ilmunya, kita punya apa? Semangat. Harus mulai sekarang. Belajar akidah yang benar, berlindung dari azab kubur, menghindari segala macam perbuatan dosa besar maupun kecil, dan amalkan surah Al-Mulk. Nek kepingin instan maneh apa? Jihad fi sabilillah. Perang membela agama. Mati apa? Syahid. Nah, mati syahid itulah cara untuk menghindarkan dari siksa kubur. Kenapa? Orang mati syahid diberi 6 keistimewaan. Apa kata Nabi? Buka Tirmizi 1663. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah ada 6 balasan. Apa? 6 balasan, yakni situ khisalin. 6 balasan bagi orang-orang lisyuhada yang mati syahid. Pertama, akan diampuni baginya dosa-dosanya sejak pertama kali cucuran darahnya keluar. Yukfaru lahu, diampuni dosa-dosanya fi awwali daf'ati damihi. Apa kata? Ya ini apa? Sejak pertama tetes darah itu pertama keluar, itu sudah diampuni oleh Allah dari dosa. Ini keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, ia akan melihat tempatnya di surga. Wa yura maq'adahu minal jannah,
diperlihatkan tempat kedudukannya di surga. Yang ketiga, ia akan diselamatkan dari siksa kubur dan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Wa yujaru min adzabil qabri wa faza'il akbar. Dia diselamatkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari azab kubur dan al-faza'. Apa al-faza'? Ketakutan besar pada hari kiamat. Orang pada bingung di hari kiamat, dia nyantai, tenang-tenang aja. Orang disiksa di kuburnya, dia tenang aja, dia bebas dari azab kubur. Karena cukup dengan pedang yang berkilat, bunyi tang-ting, tang-ting. Nek saiki, lihat, itu cukup menggentarkan hati sehingga dia takut dengan kematiannya. Tapi itu sebagai ganti. Sebagai ganti apa? Dahsyatnya siksa kubur dan dahsyatnya hari kiamat. Apabila dia diberi mati apa? Syahid. Diberi apa di atas kepalanya? Lanjut. Yang keempat. Wa yudha'u ala ra'sihi tajun minal waqar. Apa katanya? Akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Satu yakut pada mahkota tersebut lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Iya. Al-yakutahu minha. Satu batu yang ada di mahkotanya. Namanya batu apa? Satu, yaitu batu yakut. Khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nama batunya apa? Ya, yakut. Duduk jenenge menungso. Iki watu. Ya, batu yang ada di mahkotanya. Mahkotanya orang yang mati syahid itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru satu. Batunya buaya di situ. Kemudian yang kelima, ia akan dinikahkan dengan 72 istri yang berupa atau dari jenis bidadari. Wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zawjatan min huril 'ain. Dia akan dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari. 72. Sampai oleh siji wis ngiler. Iki 72. Kira-kira kuat napa mboten? Kuat napa mboten? Tiyang niku nek ten swarga diparingi kekuatan jima, nggih, nun sewu, yaitu kekuatan 100 manusia. Jadi nek diparingi 72 sik sosok. Sosok piro iki? Hah? Sik sosok 8 terus mau gawe apa ngono? Niku 100 manusia kekuatannya. Ini bidadari 72. Makanya orang itu sampai luar biasa saking pengennya mati syahid. Tapi kadang-kadang keliru ya, carane keliru. Gak mati syahid malah mati konyol ya, mati sangit. Dan yang ke-6 apa katanya? Ia akan diterima syafaatnya untuk 70 orang keluarganya. Wa yushaffa'u min sab'ina min aqaribi. Diterima syafaatnya oleh Allah Jalla wa Ala kepada sab'ina min aqaribihi. 70 anggota keluarganya. Jadi punya anggota 70 keluarga, 70 orang anggota keluarganya itu ditolong. Bapake, mbae, sik kurang buyut, wareng, cangga, mari cangga warengi, mari ngono udek-udeke, mari ngono gantung siwore, petung turunan mendukur, petung turunan mengisor, sik turah. 72 itu banyak. Itulah hebatnya orang yang mati syahid. Dia berhak memberikan syafaat atas izin Allah. Nah ini cara instan supaya terhindar dari azabku. Tapi ono kesempatan enggak ya sing kaya ngene. Nek zamane biyen sik ono londo, ono kesempatan enggak? Ada enggak kesempatan untuk mati syahid? Zamane biyen sik ono Jepang, ono kesempatan ya? Iya, berarti lu enak wong zaman biyen ya. Ada kesempatan untuk apa? Mati syahid. Tapi umpama sampean diuripno biyen, gurung karuan yo.
Perang paling dekem nang karepe ngono tapi gembut ya si Iden. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kemudahan untuk terhindar dari azab kubur. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mohon maaf tadi karena terlambat, karena kondisi di jalan yang tidak diprediksi, ya akhirnya agak terlambat. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya beri kesempatan tetap untuk tanya jawab. Silakan. Nggih, monggo. Monggo. Terima kasih, Mas. Nggih. Nggih. Bagaimana dengan ya ini bukan mutajilan juga dengan mereka yang lahir kemudian dikremasi tentunya kemudian dia atau kecelakaan di mana tidak ada umurnya, bagaimana dengan proses itu, proses azab kubur itu. Kemudian tentunya ya dengan kebesaran Allah semua pertanyaan-pertanyaan yang kontekstual, artinya ada sebagian yang mereka mungkin tidak sampai utusan itu ke tempat tertentu. Bagaimana dengan itu? Kemudian yang terakhir ya kaitannya dengan marifat. Marifat ini pengertian roh kita ini. Ada ayat wajah pada saat Nabi Musa mau menuntut umatnya, tunjukkan Tuhanmu. Ya memang saat itu Bani Israel ngotot, kemudian ketemu lagi Gunung Sinai, tapi tidak sampai kemudian taubat insan dan bertaubat. Artinya roh ini orang dengan marifat itu tangan-tangan Allah, wajah-wajah Allah, artinya meraba-raba. Tentunya tidak sesuai dengan makhluknya. Tolong dijelaskan sedikit tentang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu dipahami Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bahwa hakikat azab kubur itu terjadi di alam kubur. Harus dibedakan antara alam kubur dengan kuburan. Beda nggak? Beda. Alam kubur nama lainnya adalah barzakh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka terdapat dinding batas yang tidak bisa ditembus. Yang berada di alam barzakh tidak bisa mendahului ke akhirat. Yang berada di alam barzakh tidak akan kembali ke dunia, ke bumi. Itu barzakh. Kita tidak tahu dimensinya di mana, letaknya di mana, kita nggak tahu. Itu alam kubur atau barzakh. Adapun kuburan, tahu Pak, di mana letaknya? Di bumi. Contoh, niki termasuk desa napa nih? Sidoarjo tadi. Sidoarjo desa iki. Koyo Kelurahan Sidoarjo. Koyo kota. Sidoarjo. Ya. Kuburan di Sidoarjo ini di mana, Pak? Yang dekat sini. Namanya apa, Pak? Kemendung. Nah, itu contoh. Itu kuburan. Bukan alam kubur. Alam kubur kita tidak tahu dimensinya kemana. Kalau kuburan itu di situ, contoh. Nah, siksanya itu terjadi di alam kubur, bukan di kuburan situ. Yang dapat siksa digepuk, ya, kemudian dicepit,
dibakar. Itu di alam kuburnya, bukan di kuburan. Kuburan itu hanya imbas. Apa imbas itu? Dampak dari yang ada di alam kubur. Tapi tidak mesti. Kadang iya, kadang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Jadi yang pasti itu di alam kuburnya. Di kuburan enggak mesti. Nah, ini yang harus dibedakan, ya. Oleh karena itu, bagaimanapun orang yang mati dalam keadaan apapun, yang berada di alam kuburnya itu adalah ruhnya. Dan disitulah hakikat yang disiksa, yaitu ruhnya. Dan bisa berimbas kepada jasad. Tapi tidak mesti. Ada kalanya jasadnya selamat, utuh. Karena Allah menghendaki. Fir'aun dalam surah tadi surat Ghafir Al-Mu'min ayat 45-46 disiksa enggak? Tapi Allah jadikan jasad Fir'aun utuh karena ada nasnya. Dan seandainya tidak ada nas, ada jasad-jasad yang memang dibiarkan utuh. Orang-orang kafir yang jasadnya cuma ditaruh di bukit-bukit, tentu di niku, Pak. Daerah pulau mana gitu? Suku apa? Toraja. Di mana berarti? Sulawesi ya berarti ya? Atau kadang ada yang dibiarkan mayatnya di bawah sebuah pohon di sebuah pulau kecil, namanya apa? Terunyan. Apakah tidak disiksa? Yang disiksa itu adalah ruhnya. Bisa berimbas kepada jasad, bisa tidak. Jadi ibarat suara. Sumber suara itu kan amplifiernya ya. Tapi salonnya bisa diulur kabelnya, salole tutun di perapatan. Tapi sumbernya di sini. Sumbernya di sini, disiksa di sini, tapi bisa apa? Bisa terdengar sampai karena salon ibarat seperti itu. Ada koneksitas. Makanya Nabi ketika berjalan di kuburan terdengar orang yang disiksa. Hakikatnya yang disiksa di mana? Di alam kubur. Tapi Nabi mendengar. Wasilahnya apa? Wasilahnya adalah kuburan. Suara dari sistem amplifier itu hakikat sumber suara, tapi bisa terdengar karena ada salon. Sama seperti itu. Dan itu bisa ditempatkan di mana-mana. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kalau seandainya ada orang-orang yang kemudian matinya dalam kondisi kafir, kemudian jasadnya dibakar sampai jadi abu, setelah jadi abu ditebarkan kemana? Ke laut. Apakah dia tidak disiksa? Kalau dia kafir, kita sudah katakan pasti dia disiksa berdasarkan nas. Karena ini aksioma. Aksioma itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan secara empirik. Karena ini kebenaran mutlak dari Allah dan Rasul. Sebuah kebenaran yang mutlak tidak perlu dibuktikan secara empiris berdasarkan pengalaman, tidak. Karena kita yakin dengan wahyu. Kalau jelas orang kafir, apapun jasadnya, dalam kondisi apapun, tetap dia disiksa di alam barzakh. Sebaliknya, ada orang mukmin, bahkan orang bertakwa, seandainya jasadnya ini ada di dalam perut binatang, maaf, zaman dulu itu ada Pak, orang-orang beriman itu karena penguasanya jahat, dia itu dimasukkan ke kandang macan, ke kandang singa, dimakan dagingnya. Terus pertanyaannya, jasadnya di mana? Meneh dadi apa meneh? Nun saya singae macane lha apa meneh? Ya kan? Apakah dia tidak dapat nikmat? Kalau dia orang beriman bertakwa dapat nikmat tidak? Tetap dapat nikmat, sekalipun tubuhnya hancur lebur, tetap dia dapat nikmat. Kenapa? Karena kebenaran mutlak dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hakikat siksa itu ada di alam kubur. Kuburan hanya dampak imbas, bisa ada, bisa tidak. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua,
tentang apa mau? Copong. Makrifat. Makrifat itu artinya mengenal. Makrifatullah berarti mengenal Allah. Dan ini kita diperintah untuk mengenal Allah. Tapi bukan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang dibuat manusia. Karena sebagian ada orang yang membuat tingkatan dalam agama. Pertama, syariat. Kedua, hakikat. Ketiga, tarikat. Keempat, makrifat. Pembagian seperti ini tidak berdasarkan dalil. Agama itu dibagi menjadi 3. Dan itu dasarnya Nabi dialog dengan malaikat Jibril. 3 tingkatan, 3 martabat itu adalah apa? Islam, iman, dan ihsan. Itu yang benar tingkatan agama. Islam umum. Kalau sudah tingkat iman khusus. Orangnya disebut mukmin. Kenapa? Karena dia sudah terhindar dari sifat munafik. Kalau masih muslim, masih mungkin terindikasi munafik. Kalau sudah menjadi mukmin, dia sudah bebas dari sifat munafik. Ditingkatkan lagi, muhsin, sudah sejajar dengan muttaqin. Baik. Adapun mengenal Allah, yakni sifat Allah. Ada 2 sifat, dzatiyah dan af'aliyah. Sifat dzat dan sifat perbuatan. Sifat dzat contoh wajah, tangan. Ini kalau manusia. Ya. Tapi kalau Allah juga disebut wajah, tangan. Tapi seorang mukmin harus memahami dengan benar. Contoh wajah. Buka surah Ar-Rahman, surah 55. Pada ayat yang ke-26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. 26, benar ya? Silakan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Binasa. Kecuali apa? Dan tetap kekal wajah Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Iya. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan tetap kekal wajah Rabbmu. Cuman kadang ada terjemahan yang ditakwil. Itu tidak benar. Dalam memahami sifat Allah, sifat zat dan sifat af'al, ada 4 kaidah. Ini penting. Apa 4 kaidah? 1, laisa lahu ta'tilun. Tidak boleh ditiadakan. Oh, enggak perlu itu kaono sifat Allah. Ini adalah kelompok Jahmiyah. Sesat. Kelompok Jahmiyah menolak seluruh sifat Allah. Kaono, itu namanya apa? Mentaktil. Ahlus sunnah wal jamaah laisa lahu ta'tilun. Yang kedua, wa laisa lahu ta'wilun. Tidak boleh ditakwil. Apa ditakwil? Dipalingkan arti dan maknanya. Siapa yang suka melakukan ini? Mu'tazilah. Wajah dipalingkan zat, dipalingkan kemuliaan, tangan dipalingkan sebagai kekuasaan. Kalau tangan ya tangan, karena Allah menyebutnya seperti itu. Buka Al-Maidah surah 64 ayat 64, surah 5 ayat 64. Allah katakan, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Apa katanya? Orang-orang Yahudi berkata, apa kata Yahudi? Tangan Allah terbelenggu. Yadullah maghlula. Tangan Allah terbelenggu. Ini jahatnya Yahudi. Mereka itu mengakui sifat zat Allah, tapi disifati dengan sifat yang buruk. Tangan Allah terbelenggu.
Ghullat aydihim, maka dibalas oleh Allah. Apa katanya? Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Ghullat aydihim, merekalah yang tangannya dibelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat akibat ucapan-ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatan, bahkan lanjut, tidak demikian, tetapi kedua-duanya tangan Allah terbuka. bahkan kedua tangan Allah terbuka. Lihat di ayat itu, berapa tangan Allah? Berapa tangan Allah? Antum yang buka ayat di situ. Kedua-dua. Berapa? Dua. Hah? Dua tangan Allah. Dua. Jelas di situ. Orang kan bisa memahami dua itu seperti apa. Tapi ingat kaidahnya, laisa lahu ta'til, tidak boleh ditiadakan. Laisa lahu ta'wil, tidak boleh dipalingkan artinya. Yang ketiga, wala tamtsilun, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Koyok tanganmu apa menek, ya, tidak boleh diserupakan dengan tangan makhluk, hewan, manusia dan sebagainya. Yang bahkan terakhir, laisa lahu takyif, tidak boleh ditanyakan hakikatnya. Seperti apa sifat zat Allah itu? Apa warnanya? Berapa besarnya? Bagaimana bentuknya? Tidak boleh ditanya. Itu kaidah 4. Orang yang suka meniadakan adalah Jahmiyah. Orang yang suka mentakwil adalah Mu'tazilah. Orang yang suka menyerupakan dengan makhluk, inilah Sufiyah. Orang-orang Sufiyah dan juga Ittihadiyah. Hati-hati dengan pemahaman-pemahaman sesat tentang sifat-sifat Allah. Nah, di Quran itu nanti kita akan jumpai Allah punya wajah, punya tangan. Dalam surah Qaf ada betis, ada jari jemari, ada telapak kaki. Nanti di akhirat Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka jahanam. Ingat kaidahnya 4, tidak boleh ditiadakan, tidak boleh dipalingkan artinya, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, dan tidak ditanya tentang hakikat dari sifat Allah itu. Kita hanya mengimani sesuai apa? Sesuai apa yang diucapkan oleh Al-Quran. Kalau Al-Quran menyebutkan wajah, ya wajah. Kalau tangan, ya tangan. Kalau kaki, ya kaki. Jangan kau bayangkan seperti kakimu, rangen di sana. Ya, jangan, nggak boleh membayangkan seperti kaki makhluk. Inilah kaidah dalam memahami apa? Sifat-sifat Allah. Ya, silakan baca, ada karangan seorang ulama, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ulama dari Saudi, tentang sifat-sifat Allah. Judulnya Al-Qawaidul Muslah. Ya, itu judulnya. Isinya apa? Bagaimana memahami tentang sifat-sifat Allah. Baik, wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk dihindarkan dari azab kubur, dan kita diberikan oleh Allah nikmat di dalam kubur. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian pada malam